Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Dwi Sulistiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. NIM saya 41032102241015. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengelolaan kelas ABK. Ini jawaban soal UTS nomor 1. Jadi menurut saya pribadi, untuk perbedaan paling penting antara pengelolaan kelas dan pengajaran itu ada di perannya. Jadi kalau untuk pengelolaan kelas itu menurut saya lebih terfokus kepada ruangan yang nyaman, ruangan yang tertib, terus ruangan yang membuat anak atau peserta didik saya happy gitu ya untuk berada di kelasnya. Oke, untuk pengajarannya itu lebih terfokus kepada penyampaian materi guru kepada peserta didiknya. Jadi contohnya misalnya ketika saya mengajar peserta didik saya mengajarkan materi-materi yang akan disampaikan, jika pengelolaan kelasnya kurang baik gitu ya dari segi ketertibannya. Jadi contohnya ketika saya menyampaikan materi kepada peserta didik saya, walaupun menyampaikan materinya secara baik dan juga rinci, tetapi pengelolaan kelasnya kurang tertib dan kurang nyaman, di situ anak-anak itu tidak cukup fokus gitu ya untuk mempelajari materi yang sudah saya berikan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 2. Menurut saya itu pelajaran tidak akan belajar secara optimal gitu ya kalau misalnya pengelolaan kelasnya tidak tertata dengan tertib. Karena suasana yang tidak kondusif itu bikin peserta didik saya menjadi gampang terdistract. Apalagi untuk anak berkebutuhan khusus, mereka biasanya lebih butuh lingkungan yang stabil dan juga nyaman gitu supaya bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Oke, untuk jawaban nomor 3, menurut saya pribadi itu banyak guru pemula lebih fokus ke pengajarannya ya. Jadi karena menganggap tugas utama guru itu untuk mengajar, selain itu pun mereka juga biasanya belum punya pengalaman yang cukup untuk mengelola kelas dengan baik gitu ya. Jadi masih belum sadar untuk pengelolaan kelas yang sama penting. Jadi masih belum sadar kalau pengelolaan kelas itu sama pentingnya. Untuk jawaban selanjutnya, menurut saya anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan struktur kelas yang lebih jelas, karena mereka itu butuh kepastian dan juga rutinitas yang nyaman untuk mereka sendiri. Dengan adanya jadwal yang terstruktur pun mereka jadi lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan agar mereka merasa nyaman dan juga tenang. Jadi untuk jawaban selanjutnya, menurut saya pribadi kondisi lingkungan kelas yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak berkebutuhan khusus itu. Misalnya ketika kelas terlalu bising, kelas terlalu ramai, terus kelas tiba-tiba ada yang berubah nih posisinya gitu ya, itu bisa memicu perubahan perilakunya, karena mereka itu sangat merasa tidak nyaman dan juga kewalahan kalau misalnya kelasnya atau ruangannya itu seperti yang saya katakan tadi. Untuk jawaban selanjutnya, menurut saya pribadi kesulitan mengikuti instruksi sederhana pada anak berkebutuhan khusus itu terjadi karena mereka itu kesulitan memproses informasi. Jadi contohnya itu ketika saya menyuruh peserta didik saya untuk coba ambil buku di dalam tas lalu duduk rapi. Nah, itu mungkin anak itu hanya langsung mengambil langkah yang pertama, yaitu mengambil buku di dalam tasnya. Nah, belum tentu
anak langsung duduk rapi, karena mungkin anak itu belum memahami informasi yang terdiri dari beberapa langkah sekaligus. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Yang paling penting adalah kondisi aman. Kenapa aman? Jika anak itu merasa aman, mereka juga akan merasa lebih tenang, tidak takut, dan juga lebih siap belajar. Menurut saya, lingkungan yang aman bagi anak berkebutuhan khusus itu bukan secara fisiknya saja, tetapi juga secara emosionalnya. Jadi artinya tidak ada bullying, guru yang tidak mudah marah, dan juga anak bisa merasa diterima di lingkungannya. Menurut saya, jika anak berkebutuhan khusus itu tidak mempunyai jadwal yang jelas, mereka itu akan merasa bingung dan cemas. Bahkan bisa muncul perilaku yang sulit untuk dikendalikan oleh kita sendiri, karena mereka tidak tahu harus melakukan apa gitu ya. Jadi guru itu bisa membantu siswanya jadi lebih mandiri dengan cara membantu membiasakan rutinitasnya, dan juga memberikan kesempatan untuk anak menyelesaikan tugasnya secara mandiri, lalu membereskan peralatannya secara mandiri, agar anak itu lebih percaya jika mereka itu mampu. Jadi menurut saya itu ketika anak mempunyai sensori yang overload, anak itu bisa menerima terlalu banyak rangsangan sekaligus, seperti suara keras, lalu cahaya yang terlalu terang, atau suasana yang sangat-sangat ramai. Akibatnya, anak itu menjadi merasa kewalahan, dan juga mereka akan merasa gelisah ya, lalu mereka memicu sikap yang sulit untuk kita. Akhirnya anak itu akan merasa kewalahan, gelisah, sampai bisa menjadi munculnya perilaku yang sulit untuk kita kendalikan. Menurut saya, tidak semuanya perilaku ABK itu mengganggu pada kenakalan. Jadi itu tuh bisa jadi cara mereka berkomunikasi kepada kita sendiri, karena mereka itu sulit untuk mengungkapkan perasaan mereka atau kebutuhan mereka tersebut. Jawaban selanjutnya, pencahayaan kelas itu menurut saya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan belajar. Jika pencahayaannya terlalu terang ataupun terlalu redup, bisa menjadi anak tidak nyaman gitu untuk belajar, dan juga kurang fokus untuk memahami materi yang kami berikan. Untuk jawaban selanjutnya, menurut saya pribadi, untuk pewarnaan warna kelas itu sangat berpengaruh terhadap fokusnya belajar ABK. Jika warnanya terlalu mencolok, itu akan membuat anaknya gampang terdistract. Sedangkan warna yang lembut itu akan membuat ABK atau peserta didik saya menjadi lebih nyaman dan juga fokus kepada materi yang saya berikan. Yang selanjutnya, cara sederhana untuk mengurangi kebisingan di kelas bisa dengan membuat adanya peraturan, menggunakan bahasa isyarat seperti tepuk tangan atau kode-kode tertentu, dan juga mengatur posisi duduk siswa. Oke, jadi penggunaan ear move cukup penting untuk beberapa ABK, terutama ABK yang sangat sensitif pada suara, karena alat itu bisa mengurangi kebisingan dan juga tetap fokus belajar. Yang selanjutnya, teknologi seperti AI itu penting dalam pengelolaan kelas ABK, karena bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan juga terkontrol. Misalnya pengaturan pencahayaan atau suara secara otomatis. Oke, selanjutnya respon nonverbal seperti lampu redup kadang lebih efektif dibandingkan dengan teguran verbal, karena membuat anak tidak merasa dimarahi
tetapi memberi tanda bahwa kondisi kelas perlu ditenangkan. Yang selanjutnya, pengaturan suhu ruang itu sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Ketika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, siswa tersebut menjadi tidak nyaman dan juga sulit berkonsentrasi. Penggunaan AI itu memiliki banyak manfaat di kelas, tetapi tetap ada risikonya. Pemanfaatan bisa membantu guru dan membantu pembelajaran lebih efektif. Tetapi resikonya membuat ketergantungan pada teknologi jika tidak digunakan secara bijak. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.